Di Metro Siang kali ini kami mengajak Anda menyoroti kondisi peradilan kita dengan beberapa kasus sang pengadil justru terjerumus tindakan culas yang merusak muruah dari keadilan. Kasus pertama pemirsa yang kami angkat adalah kasusnya dari Ghazalba Saleh. Kami tampilkan di layar. Bahwa kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan Hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga keadilan tertinggi di Indonesia. Ghazalba Saleh adalah mantan Hakim Agung yang menjabat di MA. Total nilai gratifikasi dan TPPU-nya mencapai lebih dari 62 miliar rupiah. Pada tahun 2022, KPK menetapkan Ghazalba ini sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perkara di MA. Lalu di bulan Oktober 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Ghazalba 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah setelah terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU. Kemudian Desember 2024, pemirsa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara dan menetapkan uang pengganti sebesar 500 juta rupiah. Di Januari 2025, Ghazalba mengajukan kasasi ke MA atas putusan tersebut. Nah kemudian pemirsa kita akan bergeser ke kasus yang kedua. Ini adalah kasusnya suap vonis bebas Ronald Tanur, PN Surabaya 2024. Kasusnya pembebasan terdakwa pembunuhan Dini Sera. Modusnya suap agar terdakwa ini divonis bebas. Kemudian nominalnya adalah di angka 20 miliar rupiah pemirsa. Hakim yang terlibat ada Erin Tuah Damanik, Ketua Majelis Hakim, kemudian Mengapul, anggota Majelis Hakim, dan Heru Hanindyo, ini adalah anggota Majelis Hakim. Hakim adalah simbol keadilan ketika hakim justru diduga terlibat dalam suap untuk membebaskan pembunuh. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan langsung terguncang. Jadi kasus ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal moral. Apakah nyawa manusia bisa ditukar dengan uang? Nah pertanyaan ini kemudian menyulut kemarahan dan kekhawatiran publik. Kita lanjut pemirsa, kasus berikutnya yang melibatkan hakim adalah kasusnya Hasbi Hasan. Hasbi Hasan ini menjabat sebagai sekretaris MA, posisi administratif tertinggi di lembaga tersebut. Ia juga dikenal sebagai akademisi dan pernah dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang ilmu peradilan dan ekonomi syariah. Hasbi terbukti menerima suap sebesar 3 miliar rupiah dari Herianto Tanaka, debitur Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana melalui perantara Dadantri Yudianto. Suap ini bertujuan untuk mempengaruhi putusan kasasi perkara kepailitan KSP Intidana di MA agar menguntungkan Herianto Tanaka. Selain itu, Hasbi juga menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata, dan penginapan senilai total 630 juta rupiah dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap jabatannya sebagai sekretaris MA. Kasus berikutnya pemirsa kami tampilkan, ini adalah kasus suap ekspor CPO, PN Jakpus dan PN Jaksel 2025. Kasusnya adalah vonis lepas terhadap 3 korporasi besar ini terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO, angkanya di 22,5 miliar rupiah pemirsa. Kemudian hakim yang terlibat adalah PN Jakarta Pusat, Agam Syarif Barudin, kemudian Ali Muhtarom, dan Juyamto. Ini adalah ketiganya juga tahu bahwa uang ini diberikan agar perkara diputus onslak atau lepas dari segala tuntutan. Dan benar saja, pada 19 Maret 2025, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan vonis onslak. Hakim-hakim yang sebenarnya terlibat di sini bukan hakim sembarangan pemirsa. Jadi mereka sebenarnya juga sudah sering pegang kasus yang gede. Itu dia pemirsa ya, jadi beberapa kasus hukum yang justru melibatkan orang-orang yang sebenarnya berperan sebagai wakil Tuhan untuk memberikan keadilan, namun justru ikut berperan dalam merusak manusia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.